di tepi sungai Mahakam yang mengalir tenang, sebuah kisah kuno mulai terungkap. Jauh sebelum kerajaan-kerajaan besar menghiasi Nusantara, seorang pemimpin bijak bernama Kudungga telah meletakkan batu pertama sejarah. Namanya mungkin tidak setenar raja-raja Hindu yang datang kemudian. Namun perannya tak tergantikan dalam membentuk pondasi peradaban tertua di Indonesia. Bayangkan sebuah perkampungan sederhana di tepian sungai, dipenuhi rumah panggung dari kayu ulin. Di sanalah Kudungga memimpin kaumnya dengan kebijaksanaan yang melampaui zamannya. Ia bukan seorang raja yang mengaku keturunan dewa, melainkan seorang kepala suku yang memahami betul kebutuhan rakyatnya. Kudungga hidup di masa transisi yang penuh gejolak. Angin perubahan mulai berhembus dari seberang lautan, membawa aroma rempah-rempah dan bisikan-bisikan tentang kepercayaan baru. Kapal-kapal asing mulai berlabuh di pesisir, membawa para pedagang dengan cerita-cerita eksotis dari negeri yang jauh. Namun Kudungga bukanlah pemimpin yang mudah terpesona oleh kemilau asing. Ia menyambut para pendatang dengan tangan terbuka, namun tetap menjaga kearifan lokal yang telah mengakar kuat. Di bawah kepemimpinannya, masyarakat Kutai mulai bersentuhan dengan dunia luar tanpa kehilangan jati diri. Kehidupan sehari-hari di Kutai kala itu masih sangat sederhana. Masyarakat hidup dari berladang dan menangkap ikan. Alat-alat dari batu dan kayu masih mendominasi, meski benda-benda logam mulai dikenal. Kudungga memahami betul pentingnya menjaga keseimbangan alam, sebuah kearifan yang kelak akan menjadi warisan berharga. Meski belum mengenal tulisan, tradisi lisan berkembang pesat. Cerita-cerita tentang asal-usul suku, mitos-mitos alam, dan kearifan hidup diturunkan dari generasi ke generasi. Kudungga sendiri dikenal sebagai penutur ulung yang mampu memikat pendengarnya dengan kata-kata bijak. Namun di balik kesederhanaan itu, Kudungga menyimpan visi yang jauh ke depan. Ia menyadari bahwa dunia sedang berubah, dan Kutai harus siap menghadapinya. Dengan bijak, ia mulai memperkenalkan unsur-unsur baru yang dibawa para pendatang, sambil tetap menjaga nilai-nilai luhur warisan leluhur. Salah satu warisan terpenting Kudungga adalah keterbukaan terhadap pengaruh luar. Ia melihat potensi besar dalam ajaran-ajaran Hindu yang dibawa para pedagang India. Meski ia sendiri tidak mengadopsi kepercayaan baru itu, Kudungga membuka jalan bagi penerusnya untuk mempelajari dan mengambil manfaat darinya. Kebesaran jiwa Kudungga terlihat dari caranya memimpin. Ia bukan penguasa yang haus kekuasaan, melainkan seorang pemimpin yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. Keputusan-keputusannya selalu didasari oleh musyawarah dengan para tetua dan pemuka masyarakat. Di bawah kepemimpinan Kudungga, Kutai mulai bertransformasi dari sekadar perkampungan menjadi cikal bakal sebuah kerajaan. Ia membangun sistem pemerintahan yang teratur, mengatur perdagangan dengan daerah lain, dan memperkuat pertahanan wilayah. Semua ini dilakukan tanpa mengorbankan nilai-nilai tradisional yang telah mengakar. Meski tidak meninggalkan prasasti atau catatan tertulis, jejak Kudungga masih bisa dirasakan hingga kini. Nama-nama tempat, tradisi-tradisi kuno, bahkan struktur sosial masyarakat Kutai modern masih menyimpan serpihan warisan era Kudungga. Ia adalah jembatan antara masa lalu yang mistis dan masa depan yang penuh harapan. Kudungga mungkin bukan raja dalam pengertian Hindu, tapi ia adalah raja dalam hati rakyatnya. Kepemimpinannya yang bijak dan visinya yang jauh ke depan telah meletakkan dasar bagi kejayaan Kutai di masa mendatang. Tanpa disadari, ia telah membangun sebuah dinasti yang kelak akan mengukir nama dalam sejarah Nusantara. Kebesaran Kudungga terletak pada kemampuannya melihat potensi perubahan tanpa kehilangan akar. Ia memahami bahwa kekuatan sejati sebuah peradaban bukan terletak pada kemegahan istana atau gelar kebangsawanan, melainkan pada kearifan dan ketangguhan rakyatnya dalam menghadapi tantangan zaman. Meski tidak pernah menyandang gelar Raja Hindu, Kudungga
telah mempersiapkan tanah yang subur bagi tumbuhnya peradaban Hindu di Nusantara. Ia membuka pintu bagi masuknya pengaruh baru, namun tetap menjaga agar akar budaya lokal tidak tercabut. Inilah warisan terbesar Kudungga yang masih relevan hingga kini. Seiring berjalannya waktu, sosok Kudungga semakin diliputi misteri. Tidak ada patung atau lukisan yang menggambarkan wajahnya. Namun, dalam benak rakyat Kutai, ia hidup sebagai simbol kebijaksanaan dan keteguhan. Cerita-cerita tentang kearifannya masih sering dituturkan di malam-malam panjang di tepian Sungai Mahakam. Kudungga adalah bukti bahwa kebesaran tidak selalu datang dari gelar atau tahta. Ia membuktikan bahwa seorang pemimpin sejati adalah ia yang mampu melihat jauh ke depan, namun tetap mengakar kuat pada nilai-nilai luhur. Dalam dirinya, kita melihat potret ideal seorang pemimpin yang visioner, namun tetap membumi. Warisan Kudungga tidak berhenti pada batas-batas Kutai. Tanpa disadari, ia telah meletakkan dasar bagi perkembangan peradaban di seluruh Nusantara. Keterbukaan dan kearifan yang ia tanamkan menjadi model bagi kerajaan-kerajaan lain dalam menghadapi gelombang pengaruh asing. Kisah Kudungga mengajarkan kita bahwa sejarah tidak selalu dimulai dari hal-hal besar. Terkadang, perubahan besar bermula dari langkah-langkah kecil yang diambil dengan penuh kebijaksanaan. Kudungga mungkin tidak pernah bermimpi bahwa keputusan-keputusannya akan berdampak sejauh ini. Namun itulah esensi dari kepemimpinan sejati. Saat kita merenungkan warisan Kudungga, kita diingatkan akan pentingnya menjaga keseimbangan antara tradisi dan kemajuan. Di era globalisasi ini, pelajaran dari sang pendiri Kutai menjadi semakin relevan. Bagaimana kita bisa terbuka pada dunia tanpa kehilangan jati diri. Kudungga telah mewariskan kepada kita sebuah teladan tentang bagaimana menghadapi perubahan dengan bijak. Ia menunjukkan bahwa kekuatan sejati sebuah bangsa bukan terletak pada kemampuannya meniru yang lain, melainkan pada kebijaksanaannya dalam memilih dan memadukan unsur-unsur baru dengan kearifan lokal. Meski namanya mungkin tidak setenar raja-raja besar dalam buku sejarah, peran Kudungga tak tergantikan. Ia adalah pionir yang membuka jalan, peletak dasar yang memungkinkan tumbuhnya peradaban besar. Tanpa visi dan kebijakannya, mungkin sejarah Nusantara akan bertutur berbeda. Kini, saat kita berdiri di ambang era baru yang penuh tantangan, semangat Kudungga kembali memanggil. Ia mengingatkan kita bahwa kebesaran sejati tidak terletak pada gelar atau kekuasaan, melainkan pada kemampuan kita untuk melihat jauh ke depan, sambil tetap mengakar kuat pada nilai-nilai luhur warisan leluhur. Kudungga, sebuah nama yang mungkin tak banyak dikenal, namun dampaknya terasa hingga kini. Dalam kesederhanaan sosoknya, tersimpan kebijaksanaan yang melampaui zaman. Ia adalah bukti bahwa untuk mengubah sejarah, yang dibutuhkan bukanlah kekuatan besar, melainkan visi yang jernih dan hati yang bijak. Saat kita melangkah ke masa depan, mari kita bawa semangat Kudungga dalam hati. Semangat untuk selalu terbuka pada perubahan, namun tetap teguh menjaga jati diri. Sebab dalam diri Kudungga, kita melihat cerminan ideal bangsa ini, berakar pada tradisi, namun siap menyongsong masa depan dengan penuh percaya diri.